Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan apa yang Ustazah sampaikan pada tatap muka kemarin, bahwasanya hari ini kita belajar secara daring sampai hari Jumat, lalu Senin depan baru mulai libur. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Nah, coba anti perhatikan di buku tematik ada halaman 100. Ini gambar A yaitu menunjukkan kerja bakti, gambar B menunjukkan penebangan hutan secara liar, penebangan pohon secara liar di hutan, yang C pemburuan liar, dan yang D menanam pohon atau reboisasi. Nah, di sini ada pertanyaan, di buku ada ya, akan Ustazah jawab langsung, nanti tidak perlu mengerjakan. Apa komentar atas pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Pendapat saya adalah ada beberapa kegiatan manusia yang dapat merugikan dan menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan? Yaitu gambar A dan D. Ya, coba nanti perhatikan, itu yang A tadi kerja bakti, yang D menanam pohon kembali. Kemudian selanjutnya, menurutmu gambar manakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Nah, yang dapat merusak lingkungan alam yaitu gambar B dan C. Gambar apa itu? Yaitu penebangan pohon secara liar. Kemudian yang C yaitu memburu hutan, ya, pemburuan liar. Nah, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Perilaku manusia yang bisa berdampak positif terhadap lingkungan itu misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, itu dampak positif. Kemudian yang negatifnya apa, Ustazah? Yang negatifnya yaitu melakukan penebangan hutan secara liar dan pemburuan liar, ya. Kemudian bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk beragam sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang. Nah, apa yang perlu kita lakukan atau selaras dengan lingkungan kita? Nah, bagaimana caranya? Caranya misalnya kita menanam bibit pohon dan tidak memburu satwa. Nah, sudah kan tim melakukannya? Ya, pernah mengikuti kerja bakti di lingkungan saya sebulan sekali dan ada kegiatan menanam bibit pohon. Nah, itu contoh dan cara bagaimana kita menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik yang abiotik atau tak hidup maupun biotik yang hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Nah, sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan berikutnya, ya. Jadi kita harus perlu menjaga pemanfaatan alam ini. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satu contohnya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi maupun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya yang tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bulkis. Nah, itulah pemanfaatan yang diambil oleh manusia. Kemudian tidak hanya lingkungan abiotik saja yang dimanfaatkan oleh manusia. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan.
Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan apa saja? Yaitu hewan yang hidup bebas di hutan yang seringkali diburu oleh manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya seperti jula badak dan gading gajah. Nah, pemburuan manusia yang tidak terkendali ini kira-kira menyebabkan apa? Yaitu menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Nah, akan menurun populasinya ya, akan menurun jumlahnya. Apabila hal ini kita biarkan, maka hewan akan mengalami kepunahan. Nah, demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan misalnya nilai ekonominya sangat tinggi. Misal, pohon jati, pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati ini sangat disukai oleh para pembuat mebel karena tahan ya. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas angin, dan figura. Nah, sangat banyak sekali manfaat dari tumbuhan. Selanjutnya menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, silahkan anti baca teks yang Ustazah bacakan tadi. Ya, kemudian dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, sungguh disayangkan banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, di sini akan Ustazah isi langsung ya, nanti silahkan perhatikan. Ya, di sini ada paragraf 1, ide pokok dan kalimat utama. Silahkan disimak. Ide pokok paragraf pertama, pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, ini contoh dari paragraf 1. Paragraf kedua yaitu isinya ide pokok pemanfaatan tanah oleh manusia. Itu ide pokoknya. Kalimat utamanya adalah manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang. Paragraf ketiga, ide pokoknya pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya yaitu hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian paragraf keempat ada apa? Paragraf keempat ada ide pokok yaitu pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utama, beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Nah, itu adalah kalimat utama dari paragraf keempat. Nah, ke semua kalimat utama dan ide pokoknya ini setiap paragraf sudah Ustazah tandai. Nah, nanti cukup pelajari ya lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan ya. Nah, ini nanti perhatikan gambarnya ada penebangan hutan secara liar. Nah, manusia yang melakukan penebangan dan pembakaran hutan ini yaitu untuk mendapatkan lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan tersebut. Untuk apa kayunya? Untuk perlengkapan rumah tangga ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, untuk membuat alat-alat rumah tangga ya, membuat tempat tidur, lemari. Nah, itu. Kemudian kalau dibiarkan akan berpengaruh terhadap hidup dan tumbuhan dan hewan. Maka populasinya akan berkurang dan punah. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, ini salah satu contohnya nih yang di Ustazah gambarkan ini. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia
deterjen nih sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Nah, akan menyebabkan proses fotosintesis tumbuhan menjadi terganggu ya. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan. Kemudian nih yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya beberapa kegiatan pengeboran minyak di laut. Nah, ini akan menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Nah, sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak tersebut ya. Nah, hal ini akan berdampak akan mengganggu ekosistem yang ada di laut. Hewan dan tumbuhan di laut akan mati ya. Nah, yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat ya. Akibatnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini sangat mengganggu sekali karena apa? Karena dalam menjalankan kendaraan bermotor itu kan yang dibutuhkan bahan bakar. Nah, baik itu bensin maupun solar ya. Namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan apa? Akan menyebabkan polusi udara. Jadi udara tidak bagus ya. Nah, mengakibatkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Nah, itu akan berdampak juga ya, akan mengakibatkan banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Ya, kemudian beberapa di antara mereka akan mati kalau tidak menghirup udara yang segar setiap harinya ya. Nah, sehingga akan mengganggu ekosistem. Yang keenam, ada pemburuan liar. Nah, tadi udah Ustazah jelaskan juga pemburuan liar ini seperti apa, yaitu melakukan pemburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu yang mengakibatkan hewan akan langka, akan punah ya. Akibatnya ekosistem juga akan terganggu, hewan menjadi terganggu. Nah, ini. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut ya. Kita tahu terumbu karang itu sangat cantik dan indah warnanya ya. Sebagian orang itu mengambilnya untuk dijadikan hiasan rumah. Nah, pengambilan ini mengancam keberadaan terumbu karang. Apabila terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali, akibatnya ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Nah, jangan kita biarkan ya, lambat laun ikan-ikan akan punah sehingga kita tidak bisa makan ikan lagi. Kita masuk pembelajaran kedua. Di sini ada percakapan ya. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali, kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Nah, silakan Anti simak sambungan dari pembelajaran 1. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada air ya. Jadi air itu sangat banyak sekali kegunaannya untuk kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih ini menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan
bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut ini. Nah, ini bentuk piramidanya. 70 liter, 60 liter, ya, 50 liter, 40 liter, 30 liter, 20 liter, 10 liter. Nih, 10 liter untuk minum, 20 liter memasak, 30 liter untuk kebersihan diri, 40 liter untuk mencuci pakaian, 50 liter untuk membersihkan rumah, 60 liter menumbuhkan bahan makanan, 70 liter untuk sanitasi. Nah, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah yang berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkotaan, perkantoran, dan di kawasan industri. Jadi banyak dibangun oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Nah, itu akan mengakibatkan penduduk di daerah perdesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun akan berkurang karena tanaman itu pangan ya itu akan kekeringan, tidak bisa panen. Nah, itulah pentingnya air. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Nah, apa saja itu tindakannya? Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, itulah penjelasan pembelajaran 1 dan 2 tentang pelestarian lingkungan ekosistem ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini tidak ada latihan. Anti silahkan simak video yang Ustazah sampaikan dan buka bukunya ya seperti yang Ustazah sampaikan tadi, yaitu halaman 100 sampai habis pembelajaran 1 dan 2. Nah, besok kita lanjutkan kembali. Jika ada pertanyaan silahkan japri Ustazah. Jazakillahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.